Masih di flashback 16 tahun yang lalu, tepatnya di North Blue, kota pelabuhan pabrik daur ulang. Seorang anak berumur 10 tahun dari kota putih bernama Lau. Lau di sini mendengar bahwa bajak laut Don Quixote akan makan bersama. Ia yang masih dendam pada Corazon berniat menemuinya ke sana. Saat berusaha ke sana, ada senor yang memberitahu Lau bahwa Dovi ingin bertemu dengannya. Tapi tiba-tiba Corazon melemparnya lagi ke bawah. Singkatnya, saat keluarga Don Quixote makan-makan, Dovi juga memimpin diskusi bahwa mereka akan menyerang kota Rekesh. Katanya, orang-orang di sana berani mempermainkan mereka karena mengkhianati Don Quixote dengan bekerja sama dengan grup lain. Secara mengejutkan, Lau masuk ke ruang makan mereka. Awalnya, Giola berniat membuang Lau, tapi kedatangan Lau atas perintah Doflamingo sendiri. Treble juga menanyakan lagi, sudah 1 minggu Lau berusaha bergabung dengan keluarga Don Quixote dan dihajar Corazon selama 1 minggu ini. Banyak anak-anak dan orang dewasa juga yang awalnya mau bergabung, tapi kabur begitu saja karena tak bisa bertahan. Lau masih terus bertekad untuk bergabung. Ia tak takut apapun bahkan mengaku sudah melihat neraka. Dovi juga menjelaskan bahwa Corazon adalah adik kandung yang ia sayangi. Makanya ia tak akan segan membunuh siapapun yang melukainya. Diam-diam, area perut Lau juga memutih dan mengagetkan beberapa orang di sana. Kata Giola, itu adalah penyakit Emberlid. Jika disentuh, maka akan menular. Tapi Dovi menghentikan keributan itu. Ia menjelaskan bahwa penyakit Emberlid diakibatkan oleh racun dan tidak menular sama sekali. Ia juga bertanya, apakah ada orang yang selamat selain Lau di kota putih Flevens itu? Lau menjawab bahwa dirinya hanya beruntung. Ia juga bisa selamat dengan menyeberangi jembatan perbatasan dan bersembunyi di tumpukan mayat. Yang jelas, Lau tidak takut apapun bahkan kematian sekalipun, dan ia sangat membenci Corazon. Singkatnya, keluarga Don Quixote akhirnya menyerang kota Rakesh untuk balas dendam. Setelah itu, Baby Five menanyakan asal-usul Lau yang berasal dari kota putih Plevens. Katanya, semua rakyat di kota putih itu kaya raya, dan seluruh kotanya berwarna putih. Bahkan putihnya sampai ke tanah dan tanamannya. Dan sekarang kota itu sudah hilang dari dunia ini. Kenapa kota putih sangat kaya raya? Suatu hari, mereka menemukan sumber daya bernama Emberlid, salah satu tipe lid di bawah tanah. Mereka menyadari bahwa lid itu sumber pemandangan yang menakjubkan. Berkat sumber daya yang melimpah itu, mereka membuat peralatan, lukisan, permen, kosmetik, dan senjata dari Emberlid. Orang-orang di seluruh dunia ingin membeli barang-barang berkualitas tinggi dari Emberlid. Tentu saja, industri dan ekonomi kota ini semakin pesat dan maju. Pemerintah dunia yang menyadari hal itu juga langsung membuat jasa pengiriman untuk mendistribusikan barang dari Emberlid. Dan Emberlid membuat semua orang beruntung. Di sisi Lau sendiri, ia masih diam dan mengingat masa lalunya. Saat kota putih masih ada, di sana sangat ramai dan damai. Lau juga belajar ilmu medis dengan ayahnya yang juga seorang dokter. Saat itu, ibu dan adiknya mengajak Lau untuk pergi ke festival. Mendengar ceritanya, Baby Five ingin mengunjungi kota itu, tapi sayangnya sudah musnah. Di sisi Doflamingo sendiri, ia tampaknya mencari tahu soal kota Flevens itu. Para anggota eksekutif yang sudah menyelesaikan misinya hendak pergi dan masih diserang orang-orang Rakesh. Walau begitu, mereka masih menceritakan soal kota putih Flevens. Katanya sekitar 1 abad yang lalu, saat industri Emberlid dimulai, pemerintah dunia melakukan survei terhadap geologi negeri tersebut, dan mereka menemukan fakta yang sesungguhnya. Faktanya, Emberlid mengandung racun yang memberikan efek sangat kecil selama masih di dalam tanah. Jika dipegang, racun itu akan menjalar dalam tubuh. Namun anehnya, walau sudah menemukan fakta itu, pemerintah dunia maupun pihak kerajaan kota Flevens tetap merahasiakannya. Hal itu karena mereka dibutakan dengan kejayaan yang mereka punya. Masyarakat di sana juga terus menggali Emberlid tanpa tahu apa-apa. Selain itu, fakta terburuknya racun itu meninggalkan bekas yang mendalam. Contohnya, lid yang masuk ke dalam tubuh anak kecil akan memiliki umur yang singkat. Dan saat anak itu tumbuh lalu memiliki anak,
umur anaknya juga akan lebih singkat. Dan ini disebut sebagai efek negatif generasi selanjutnya. Jangka hidup dari generasi ke generasi semakin mengecil. Balik ke Lau, ia masih mengingat masa lalunya saat Lau bersama ibu dan adiknya ke festival. Adiknya terkena racun Emberlid itu. Saat itu juga di beberapa tempat, para penduduk mulai berjatuhan. Semua generasi terserang penyakit dalam waktu yang bersamaan. Kulit dan rambut mereka mulai memutih dengan cepat. Dan satu persatu penduduk mulai mati karena sakit yang mereka alami. Buruknya lagi, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Tapi sebenarnya, tragedi sesungguhnya dimulai setelah cerita itu. Melihat para penduduk Kota Putih mati dengan gejala yang sama, para penduduk di negara tetangga pun mulai berpikir kalau Emberlid adalah penyakit yang menular. Bahkan mereka menutup semua jalur keluar masuk dari negeri itu. Sehingga Kota Putih pun terkurung. Pihak kerajaan Flevens juga mendapat bantuan pemerintah dunia dan malah langsung melarikan diri tanpa memberi solusi. Akhirnya, para penduduk Kota Putih mencari keselamatan dari negara tetangga dan malah diperlakukan seperti monster yang keluar kandang lalu ditembak mati. Hingga suatu ketika, pertumpahan darah pun terjadi. Penduduk Flevens tak tinggal diam dan berperang dengan negara tetangga. Saat itu, negara sedang diambang kehancuran. Lau juga masih bisa berdiri dan bertemu dengan guru sekolah agamanya. Gurunya itu mengatakan bahwa mereka akan diselamatkan oleh prajurit baik hati. Namun Lau menolak, karena adiknya sedang sekarat. Mengetahui hal itu, gurunya mengasihani mereka, apalagi Lau tak bisa ikut kapal evakuasi yang akan gurunya dan murid lain gunakan untuk pergi. Di rumah sakit ayahnya, Lau juga chaos. Ayahnya juga berusaha berbicara dengan pemerintah soal penyakit Emberlid yang tak menular. Tapi mereka tak peduli sama sekali. Karena negara 95% akan hancur, Lau menyembunyikan adiknya di lemari. Hal itu karena Lau tahu semua warga kota ini sedang dibantai habis. Lau juga malah menemukan ayah dan ibunya telah terbunuh. Mendengar suara Lau, para pembantai itu tahu keberadaan Lau, sehingga ia harus kabur. Saat kota benar-benar hancur, Lau berjalan sendirian. Naasnya lagi, ia menemukan mayat guru dan teman-temannya sendiri. Bahkan ketika Lau kembali ke rumah sakitnya telah dibakar padahal adiknya ia sembunyikan di lemari rumah sakit itu. Dan pada akhirnya, kota itu berakhir oleh tangan manusia itu sendiri. Jika bocah 10 tahun sudah mengalami dan menyaksikan itu semua, maka kepribadiannya akan rusak. Lau saat ini sedang berusaha membunuh Corazon. Dengan begitu, ia langsung menusuknya dari belakang. Namun si Buffalo malah menyaksikan kejadian itu dan berniat memberitahu Doflamingo. Di sisi lain, Dovi sedang beristirahat sejenak dalam aktivitasnya sebagai bajak laut. Ia tampak tertidur setelah membaca buku mengenai kota putih Flevens. Saat itu, Dovi lagi-lagi bermimpi buruk soal masa lalunya, di mana ia dan keluarganya sebagai mantan Tenryubito diburu oleh seluruh warga saat itu. Ia, ayahnya, dan juga adiknya yaitu Rosinante sampai disalib di dinding. Warga juga tak membunuh mereka, dan lebih memilih untuk menghabisi mereka dan membuat mereka menderita seumur hidup. Beberapa orang juga mengungkapkan dendamnya masing-masing, seperti anaknya yang dibunuh Tenryubito hanya karena berjalan di dekatnya. Diperbudak Tenryubito sampai saat pulang langsung bunuh diri. Negara mereka yang hancur karena pajak tinggi dari Tenryubito dan lain sebagainya. Maka dari itu, dendam semua orang yang telah terkumpul sekarang akan dilampiaskan pada mereka yang telah menjadi mantan Tenryubito. Dovi akhirnya terbangun dari tidurnya. Tentu saja itu bukan sekedar mimpi buruk baginya, tapi masa lalu kelam yang penuh insiden tragis padanya. Setelah berusaha menenangkan diri, Dovi mengangkat Denden Mushi yang mengabarkan soal Lau padanya. Flashback pun dimulai kembali dan lebih tepatnya 33 tahun yang lalu di tanah suci Merijoa.
Di sana, Saint Don Quixote Homing memutuskan untuk tinggal dengan manusia. Ia juga akan melepas status bangsawan dunianya yang bahkan para Tenryubito lain anggap dewa. Selain itu, ia akan membawa istri dan 2 anaknya. Tentu saja para Tenryubito lain protes, bagaimana bisa Homing menganggap dirinya sama dengan manusia, apalagi ia sampai mencopot status Tenryubito-nya. Mereka juga menganggap Homing tidak waras atas keputusan itu. Singkatnya, Homing dan keluarga diantar sampai ke North End, sebuah negeri yang bukan bagian dari pemerintah dunia. Rumah yang nyaman dan beberapa harta juga sudah disiapkan untuknya di sana. Setelah semua itu, chip identitas Tenryubito miliknya diambil. Pada akhirnya, Homing dan istri beserta 2 anaknya benar-benar menjadi manusia biasa. Walau begitu, Dovi dan Rosinante kadang menanyakan di mana budak mereka. Makanya ini akan jadi PR besar bagi Homing dan istrinya untuk mendidik 2 anaknya menjadi manusia biasa. Dovi juga kadang tantrum karena tak mau memakai baju seperti manusia. Tapi dengan sabar, Homing menjelaskan bahwa mereka akan hidup lebih kaya dari Mirijoa. Bukan kaya soal harta, melainkan soal hati. Saat itu, Dovi juga diajak pergi ke pasar. Karena warga di sana melihat mereka asing, pedagang juga menanyakan mereka. Bodohnya, Homing malah jujur dengan mengatakan bahwa dirinya adalah mantan Tenryubito dan berasal dari Mirijoa. Yang akhirnya semua orang di sana terkejut mendengarnya. Buruknya lagi, Dovi malah teriak-teriak di tengah pasar. Dovi masih merasa dirinya Tenryubito dan semua yang lewat di depannya harus berlutut. Singkatnya, tak perlu waktu lama, rumah besar mereka dibakar semua orang. Bukan hanya itu, mereka juga diburu semua orang. Semua orang berniat mengukir dendam dan kebencian mereka selama ratusan tahun pada tulang-tulang mantan Tenryubito itu. Mendengarnya, Homing dan keluarga langsung kabur dari sana. Sampai pada malamnya, mereka berhasil bersembunyi di tumpukan rongsokan, dan mereka berharap orang-orang di sekitarnya tak mendekat ke sana. Dengan sebatang lilin, Dovi membantah ucapan ayahnya karena tak mau hidup menggembel Bako Korompong. Pada paginya, ketika mereka masih tertidur, para warga masih gencar mencari keberadaan mereka. Tentunya mereka bangun dan bingung harus bagaimana. Homing akhirnya berusaha menghubungi orang-orang Tenryubito. Ia menyadari bahwa dirinya terlalu naif. Setidaknya istri dan anak-anaknya lah yang dibawa ke sana lagi. Tapi orang-orang Tenryubito malah merendahkannya, karena Homing telah menjadi manusia biasa dan ia tak bisa memungut lagi apa yang telah ia buang. Karena tak bisa melakukan apapun, mereka menjalani hidup tidak layak. Kadang Dovi dan Roshi mencuri roti lalu dipukuli orang-orang. Untuk pertama kalinya, mereka juga merasakan rasa sakit dan juga kelaparan. Mereka berdua suka mulung di tempat sampah dan membawakan makanan bekas lepehan orang-orang pada ibunya yang sedang sakit. Sampai suatu ketika ibu Dovi meninggal dan Dovi menyimpan dendam pada ayahnya sendiri. Singkatnya, mereka bertiga akhirnya tertangkap dan siap disiksa. Kemarahan dan kebencian Dovi pada ayahnya sendiri juga semakin besar. Begitulah ingatan buruk Dovi dan Rosinante. Sekarang akhirnya Lau dibawa ke hadapan Dovi. Di sana juga ada Corazon alias Rosinante. Lau kecil tampak terkejut karena akhirnya ia akan mati sia-sia dengan Corazon yang masih hidup. Dovi akhirnya angkat bicara, bukan soal adiknya yang Lau tikam, melainkan soal Lau yang secara kebetulan langsung diangkat menjadi anggota Don Quixote Family olehnya. Alasannya, Lau telah mengalami pengalaman yang mengerikan. Lau memiliki mata yang penuh dengan tatapan kebencian. Hanya satu pertanyaan di dalam hati Lau, apakah Dovi tak mengetahui soal Corazon yang ia tikam? Dan mengapa Corazon tak melaporkannya? Lau sedikit mengeluh, walau Dovi bisa melihat potensi dirinya di masa depan pun, dalam 3 tahun ke depan tetap saja ia akan mati. Dovi malah membantah. Ia mengaku ahli dalam pasar gelap, termasuk memperdagangkan buah iblis. Bisa saja ada buah yang bisa mengobati penyakit Lau. Jika beruntung dalam 3 tahun ke depan, mungkin ada buah iblis seperti itu. Dalam percakapan itu, Corazon juga memberitahu bahwa ada musuh yang menyerangnya. Tapi ia sudah membereskannya sendiri. Singkatnya, Lau pun resmi jadi bagian anggota Doflamingo, dan ia memulai perjalanan sebagai bajak lautnya.
2 tahun kemudian, penyakit putih Lau sudah semakin banyak. Ia juga sering bermain dengan Baby Five dan Buffalo. Mereka saat ini sedang membicarakan nama asli mereka. Lau awalnya enggan untuk memberitahukan nama aslinya. Tapi karena Baby Five dan Buffalo mengancam akan memberitahukan kejadian Lau yang menikam Corazon, ia pun terpaksa memberitahunya. Yang ternyata nama asli Lau adalah Trafalgar di Waterloo. D adalah nama rahasia dan Water adalah nama keluarganya. Tapi Baby Five dan Buffalo yang masih kecil tak tertarik dengan nama itu. Corazon yang diam-diam mendengarkan nama asli Lau langsung membawanya ke suatu tempat. Di sana, ia langsung berbicara pada Lau bahwa jika benar nama Lau seperti itu, maka Lau harus menjauh dari Doflamingo. Tentu saja Lau terkejut, karena Corazon ternyata bisa berbicara. Corazon menjawab bahwa dirinya memang sedari dulu bisa berbicara. Lagi pula, Corazon tidak berbohong. Hanya saja Dovi sendiri yang mengira dirinya tak bisa berbicara. Karena Lau ngomongnya teriak-teriak, Corazon menggunakan kekuatannya yaitu membuat ruang di mana orang lain tak bisa mendengar mereka. Begitu juga dengan mereka yang tak bisa mendengar suara di luar. Maka dari itu, Corazon mengaku bahwa dirinya adalah pemakan buah iblis nagi-nagi alias si manusia tanpa suara. Intinya, Lau menangkap semua yang dilakukan oleh Corazon adalah kebohongan belaka, kecuali tingkah lakunya yang ceroboh. Lau akhirnya menanyakan tujuan Corazon, untuk apa ia membohongi semuanya. Corazon hanya bertujuan untuk menjaga Kak Dovi agar tidak lepas kendali. Yang bahkan Corazon sendiri sebagai adik tak tahu bagaimana monster seperti kakaknya terlahir dari hati lembut sang ayah dan ibu. Hal itu jadi teringat masa lalu kelam mereka, di mana dirinya, Dovi dan sang ayah digantung dengan penuh siksaan. Ayah mereka yaitu Homing meminta semuanya menembakkan anak panahnya pada dirinya saja daripada pada kedua anaknya itu. Berbeda dengan Dovi, ia menggeram sampai kesal dan membuat semua orang heran. Apalagi Dovi saat itu bersumpah, mau seberapa gilanya siksaan semua orang padanya, ia tak akan mati, dan ia akan membunuh semuanya suatu saat. Bagi Corazon, Dovi terlahir sebagai iblis dan tak takut apapun. Orang-orang yang mengetahui kebrutalannya adalah 3 anggota eksekutif dan Corazon pertama yaitu Vergo. Saat itu, Vergo sedang menjalani misi rahasia di tempat lain. Saking rahasianya, detail misinya itu dirahasiakan pada anggota Don Quixote lain. Pokoknya Corazon hanya meminta Lau pergi saja dan tak boleh mendekati Doflamingo. Karena Lau yang menyandang marga D adalah keluarga yang ditakdirkan. Bahkan, Corazon juga memberitahu, dulu di kampung halamannya, anak-anak diberitahu bahwa anak nakal akan dimakan oleh D. Selain itu, buktinya juga banyak. Orang-orang yang memiliki nama D memiliki reputasi. Lalu para orang tua akan mengerutkan dahinya dan bergumam bahwa D akan memberikan bencana pada kita semua. Tidak ada yang tahu kebenaran soal D, tapi nama itu sudah diwariskan secara rahasia dan terus-menerus ke seluruh penjuru dunia. Dan di beberapa tempat, mereka menyebut keluarga D sebagai musuh alami para dewa. Jika dewa itu maksudnya adalah Tenryubito, maka tujuan keluarga D mungkin menghancurkan dunia. Tapi itu sama sekali berbeda dengan apa yang diinginkan Dovi. D adalah kebalikan dari dewa. Lau tak mengerti, ia masih terlalu dini untuk paham semua itu. Apalagi ia tak ada tujuan hidup karena setahun lagi ia akan mati. Yang ia pikirkan hanyalah berbuat seenaknya di bawah perintah Dovi. Maka dari itu, ia kabur dan berencana memberitahu Dovi bahwa Corazon ternyata bisa berbicara. Kebetulan di sana juga ada Baby Five dan Buffalo yang akhirnya mereka pergi bersama. Corazon kehilangan Lau dan ia cukup panik dengan nasibnya sekarang. Corazon akhirnya berusaha santai sambil merencanakan kabur jika Lau benar-benar memberitahu pada Dovi. Tapi nyatanya Dovi belum tahu apapun. Malah Dovi mengajaknya untuk segera naik ke kapal karena suruh dari angkatan laut mengetahui keberadaan mereka. Lau yang diam-diam berada di sana juga mengatakan bahwa ia tak akan mengatakan apapun pada Dovi. Ia menganggap ini sebagai hutang budi 2 tahun lalu saat Corazon juga tak mengatakan apapun soal Lau yang menikam dirinya. Singkatnya, saat mereka berlayar dan diserang angkatan laut, mereka membutuhkan Corazon. Tapi pria itu malah tidak ada.
Senor juga menemukan surat dari Corazon yang bertuliskan bahwa ia pergi untuk mengobati penyakit Law. Di sisi Corazon, Law juga terus teriak-teriak karena merasa diculik. Saat dihubungi oleh Dovi, Corazon juga enggan mengangkatnya. Singkatnya, Corazon benar-benar niat untuk mengobati Law. Ia bahkan mencari informasi soal dokter-dokter di bukunya. Setelah itu, ia juga menghubungi seseorang. Corazon meminta izin pada orang itu untuk meninggalkan misinya sebentar. Yang nyatanya, orang di balik telepon itu adalah Sengoku. Sengoku juga mengizinkan Corazon dan menyerahkan soal Don Quixote Family itu padanya. Sengoku juga melihat catatan identitas Komandan Angkatan Laut. Yang nyatanya si Corazon alias Rocinante ini adalah seorang Angkatan Laut. Tak lama, seseorang datang ke ruangan Sengoku. Ia adalah Vergo. Saat itu, karena Vergo memiliki potensi luar biasa, Sengoku meminta Vergo dipindahkan ke G5. Balik ke Corazon, Law terus kepo pada Corazon, tapi Corazon tak memberitahukan semuanya, bahkan identitasnya sebagai angkatan laut. Yang Corazon lakukan hanyalah membawa Law pada rumah sakit. Setelah bertemu dengan dokternya, dokter itu kaget parah karena penyakit Law adalah Emberlead. Apalagi mereka semakin histeris ketika tahu bahwa Law berasal dari Kota Putih. Karena respon mereka seperti itu, Law merasa masa lalu kelamnya terasa kembali. Ia memilih kabur dari sana sambil menangis. Corazon juga cukup terkejut dengan respon orang-orang dan memukul mereka di sana. Namun Corazon tak patah semangat. Ia terus mencoba ke rumah sakit selanjutnya walau hasilnya sama. Sudah 8 rumah sakit Corazon kacaukan karena tak mau menerima pasien yang ia bawa. Bahkan mereka jadi diburu. Yang buruknya, bahkan sebelum sampai mereka ke kota selanjutnya, rumah sakit bahkan kota itu sudah memblokir mereka. Setelah 6 bulan berlalu, Corazon akhirnya merenungkan apa yang ia lakukan selama ini. Ia yang awalnya berniat menolong Law, malah terus membuat bocah itu merasakan tragedi kelamnya lagi. Bahkan, Law juga belum kunjung membaik sama sekali. Di malam yang tenang itu, Corazon tak kuasa menahan tangisnya. Ia seperti merasakan rasa sakit Law dan sangat kasihan pada bocah ini. Ia juga mengatakan bahwa tikamannya di masa lalu tak terasa sakit sama sekali. Justru Law sendirilah yang merasakan kesakitan. Diam-diam Law juga mendengarkan semua ucapan Corazon dan ia ikut menangis. Pada paginya, Corazon dibangunkan oleh Law yang telah membuat sarapan. Bahkan Corazon cukup senang karena untuk pertama kalinya Law memanggil Corazon. Maka dari itu, sekarang Law tak akan pernah menyia-nyiakan air mata Corazon di masa lalu. Luffy sendiri masih dikeroyok oleh Bellamy dan kloningan Dovi. Karena agak kesulitan akibat dua lengannya yang terikat, Luffy membesarkan lengannya dan memutuskan benang itu dengan Bushoshoku. Sedangkan di sisi Law sendiri, di tengah-tengah pertarungannya, ia malah kembali teringat masa lalunya dengan Corazon. Setelah Corazon bangun saat itu, mereka dikagetkan dengan Denden Mushinya yang berdering. Yang ternyata, panggilan itu dari Doflamingo. Dovi menanyakan bagaimana kabar Corazon dan Law. Masih dengan samarannya, Corazon mengetuk Denden Mushinya sebagai jawaban ya atau tidak. Dan lebih mengagetkannya lagi, Dovi ternyata memiliki solusi untuk mengobati penyakit Law, yaitu dengan buah iblis OP-OP. Katanya, Angkatan Laut memasang harga tinggi untuk buah iblisnya. Selain itu, para bajak laut bodoh tersebut berniat menjualnya tanpa tahu nilai sebenarnya dari buah iblis tersebut. Maka dari itu, Dovi berniat mencurinya. Rencananya, setelah buah itu mereka dapatkan, hanya orang yang Dovi percayalah yang boleh memakannya. Apalagi kekuatan buah itu sangat luar biasa. Dan orang itu adalah Corazon sendiri sebagai adik kandungnya. Dengan buah itu, Corazon bisa menyembuhkan penyakit Law. Setelah menghubungi Corazon, Dovi meminta pendapat para eksekutif. Menurut Diamante, bisa jadi Corazon adalah mata-mata. Karena setelah 6 bulan Corazon pergi, Angkatan Laut Otsuru juga tak mengejar mereka lagi. Tapi di sini, Dovi belum mau mencurigai sepenuhnya. Terlebih ia adalah adiknya sendiri.
Di sisi Corazon, ia sangat bahagia karena ada secerca harapan untuk menyelamatkan Law dari penyakitnya. Nantinya, dengan OP-OP Nomi, mereka bisa melakukan operasi dan menyembuhkan penyakit yang bahkan belum pernah diketahui sebelumnya. Dan sebagai modal, mereka butuh pengetahuan medis. Terlebih lagi, Law adalah anak dari dokter terpercaya di Kota Putih dulu. Corazon juga tahu bahwa Law telah belajar ilmu medis dan teknik-tekniknya sejak dini, yang tentu saja buah itu sangat cocok untuk Law. Law awalnya menentang karena Dovi sendiri meminta Corazon yang memakannya, tapi Corazon menjelaskan bahwa Dovi tak tahu adiknya ini adalah memakan buah iblis. Lagi pula dirinya dan Law tak akan pernah kembali ke kapal Dovi. Bukan tanpa alasan, tapi Corazon merasa bahwa Dovi mungkin sudah mengetahui bahwa dirinya adalah seorang pengkhianat. Makanya, ada alasan lain mengapa Dovi meminta Corazon memakan buah OP-OP, yaitu mengincar keabadian dengan mengorbankan nyawa Corazon sendiri. Sekarang, Corazon berencana mencuri buah iblis itu untuk Law makan, lalu mereka akan bersembunyi di suatu tempat. Tanpa menunggu lama, Corazon langsung menghubungi Sengoku sekarang juga. Corazon langsung memastikan pada Sengoku soal kebenaran transaksi buah iblis OP-OP. Sengoku terkejut karena seharusnya kabar itu sangat rahasia. Buruknya lagi, Corazon tahu dari Doflamingo sendiri seorang bajak laut berbahaya. Corazon langsung memberikan informasi itu, bahwa bajak laut Dovi akan mencuri buah itu sebelum transaksi. Makanya, Corazon ingin tahu lebih banyak soal transaksinya. Katanya transaksi akan dilakukan 3 minggu lagi di Pulau Rubek. Rencananya, Corazon akan bertemu dengan Dovi di Pulau Swallow atau pulau dekat Rubek 3 hari sebelum transaksi. Setelah tahu itu, Sengoku berniat menangkap bajak laut Dovi. Setelah menghubungi Sengoku dan bersiap berangkat ke Pulau Swallow, Corazon panik karena Law pingsan dengan demam tinggi. Singkatnya, tepat di 3 hari sebelum transaksi, Corazon membawa Law dengan rakit dan ombak yang deras. Di sana Law mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah tahu soal asal-usul penyakit Emberlin. Tapi mereka menutup mata dan membiarkan mereka terus menggalinya. Yang artinya pemerintahlah yang telah membunuh seluruh penduduk Kota Putih. Makanya Law ingin memastikan apakah Corazon sekutu mereka atau bukan. Untuk menenangkan Law, Corazon masih terus berbohong. Yang ia fokuskan sekarang hanyalah buah OP-OP. Jika mereka mencurinya, baik Doflamingo, pemerintah dunia, ataupun angkatan laut akan jadi musuh mereka. Setelah mendekat ke pulau ketiga yaitu Minion, Corazon menghubungi Sengoku lagi. Sengoku mengatakan bahwa bajak laut yang hendak menjual buah iblis itu berada di Pulau Minion. Satu kapal patroli juga sedang mengawasi pergerakan bajak laut itu. Sementara itu di Pulau Swallow sudah ada 2 kapal perang yang siap. Pokoknya angkatan laut tak akan membiarkan Doflamingo mencuri buah iblis itu. Corazon pun menyembunyikan kapalnya, lalu naik ke Pulau Minion bersama Law. Di persembunyian bajak laut itu, mereka membahas akan seberapa banyak uang yang mereka terima dari hasil menjual buah iblis OP-OP ini. Mereka juga sebenarnya tahu soal rumor hebat buah ini. Ada seorang dokter legendaris yang memakan buah ini. Ia bisa menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan ataupun langka dengan operasi ajaib. Tapi kekuatan itu tak penting bagi mereka. Yang mereka butuhkan hanyalah uangnya saja. Dengan meninggalkan Law, Corazon berusaha mencuri buah itu dan menggunakan kekuatan silent-nya. Law juga mengingat masa indah saat diasuh oleh Corazon. Kadang Corazon memamerkan kekuatan silent-nya untuk menghibur Law. Dengan kekuatan silent-nya itu, Corazon dengan mudah menyerang mereka semua tanpa adanya suara sama sekali. Corazon dengan sempurna dan bahagia mendapatkan buah iblis itu. Tapi karena kecerobohannya, ia terpeleset dan jadi sasaran empuk para kru yang mengejarnya. Di sisi Otsuru sendiri sudah siap dengan tugasnya mengawasi gerak-gerik Doflamingo di Pulau Swallow. Otsuru pun mendapat laporan dari kapal patroli yang berada di Pulau Minion.
Laporan itu mengatakan bahwa persembunyian bajak laut yang hendak menjual buah iblis malah meledak. Di sisi Corazon, nyatanya ia bisa kabur dan menghabisi para pengejarnya walau sambil berdarah-darah. Di dalam persembunyiannya, Kapten Beryl benar-benar kesal dan kecewa karena buah iblisnya dicuri. Apalagi mereka sudah melakukan perjanjian dengan Angkatan Laut dan transaksi besar 5 miliar beri. Corazon nampaknya sudah membawa Lau yang pingsan. Saat sudah bangun, ia langsung menggunakan silentnya lagi. Di sana, Corazon langsung bahagia memberikan buah iblis itu pada Lau. Namun Lau masih lemas, bahkan ia juga tidak yakin penyakitnya bisa disembuhkan. Tanpa peduli, Corazon langsung menyuapi Lau sampai menelan buah itu bulat-bulat. Lau awalnya belum siap menjadi pemakan buah iblis, tapi tiba-tiba Corazon pingsan di depannya. Setelah melihat lukanya, Lau semakin histeris karena Corazon memiliki banyak luka tembak fatal. Di sana, Lau juga berusaha menggunakan kekuatannya, tapi tak muncul apa-apa. Corazon pun berbicara serius pada Lau. Mereka memang sudah mendapatkan buah iblisnya, tapi Dovi pasti tak tinggal diam begitu saja. Untuk mengurus hal tersebut, Corazon meminta Lau untuk mengantarkan sebuah pesan ke sebuah kapal patroli angkatan laut yang ada di Pulau Minion ini. Pastinya, para angkatan laut mengerti maksud dari benda itu. Bahkan dengan benda kecil itu, mereka bisa menyelamatkan sebuah kerajaan yang jauh bernama Dressrosa. Awalnya, Lau agak ragu, tapi Corazon terus meneguhkan hatinya. Lau sebagai anak seorang dokter, mulai sekarang akan menyelamatkan lebih dari sekedar orang sakit. Dan setelah ia mengirim ini, mereka akan pergi dari pulau. Dengan begitu, Lau memberanikan diri untuk mengirim benda tersebut walau membenci angkatan laut. Saat itu, Lau sempat bertemu dengan prajurit angkatan laut, namun ia malah diam saja seakan tak bisa memberikan benda itu. Saat ia melihat prajurit yang sedang sendirian, ia pun memberanikan untuk memberikan benda itu. Orang tersebut tentunya membantu Lau dengan senang hati dan mengerti benda itu. Lau juga berharap banyak pada angkatan laut tersebut untuk membantu Corazon. Setelah Lau membawanya ke tempat Corazon, tentu saja Corazon merasa sial. Dari banyaknya angkatan laut, mengapa si Vergo yang datang padanya? Karena Corazon bisa ngomong, Vergo jadi curiga. Lau juga baru ingat siapa itu Vergo. Vergo juga membuka benda yang dikirim Corazon itu. Corazon juga baru tahu Vergo bertugas menyusup di angkatan laut. Setelah membaca gulungan itu, Vergo pun paham dan langsung menendang wajah Corazon. Tentu saja, Lau berusaha melerai, namun Vergo tak memiliki ampunan. Vergo langsung merobek gulungan itu, karena berisi banyak informasi soal bajak laut Doflamingo. Jika angkatan laut tahu, keluarga Don Quixote bisa bubar seketika. Vergo langsung menghajar habis Corazon. Rasa curiganya tervalidasi, karena sejak berumur 8 tahun Corazon menghilang, lalu muncul lagi setelah 14 tahun kemudian. Setelah dengan nikmat membuat Corazon dan Lau tak sadarkan diri, Vergo menghubungi Dovi dan memberitahu semuanya. Dengan begitu akhirnya Dovi tahu semuanya. Adik manisnya sendiri menunjukkan taring padanya. Kejadian itu membuat Dovi sadar bahwa hanya merekalah keluarga yang ia punya. Sekarang Dovi sudah berada di pulau yang sama. Anak buah Beryl juga berserakan yang artinya buah iblis itu telah dicuri. Dovi meminta Vergo menahan Corazon karena pastinya dialah yang mencuri buah itu. Tapi sayang Corazon telah melarikan diri sekarang. Tapi Dovi menenangkannya karena selama targetnya berada di kota ini, ia masih bisa menjangkaunya. Tak lain dan tak bukan dengan sangkar burung. Tentu saja sangkar burung itu membuat panik semua orang yang berada di dalamnya. Corazon yang melihatnya juga sudah tahu, yang pasti mereka tak akan bisa keluar.
Tak lupa juga Dovi mengendalikan beberapa orang di dalam sangkar burung. Corazon pun mendekati Lau. Hanya Lau saja. Mungkin ia bisa membuatnya kabur, karena ia merasa tak ada kesempatan hidup lagi bagi dirinya. Tapi yang jadi pertanyaan, akankah Lau mengingat dirinya setelah itu? Dengan begitu, Corazon membuat Lau tak bersuara. Di dalam sangkar burung, semua orang keos dan saling menyerang. Bahkan angkatan laut pun dibuat bingung dengan semua kejadian ini. Seorang bocah dari bajak laut Beryl juga kebetulan tak terkena sangkar burung, jadinya ia bisa kabur. Makanya Beryl sebagai kapten marah-marah karena bocah bernama Dri itu kabur, padahal katanya punya cukup kekuatan. Dovi juga menemui Beryl. Tentu saja ia langsung membunuh Beryl karena bisa-bisanya buah itu dicuri padahal Dovi juga hendak mencurinya. Trebol dan lainnya juga merampas semua harta bajak laut itu. BB5 dan Buffalo juga langsung mencari di mana keberadaan Corazon. Dengan alat pendeteksi frekuensi, BB5 jadi tahu bahwa angkatan laut menemukan bocah di tepi pantai. Di sisi Dovi, ia masih merenung dan mengingat masa lalunya. Saat itu, ia dikenalkan Trebol oleh Vergo. Trebol lah yang membuat Dovi menjadi orang gila yang bahkan berani menembak ayahnya sendiri. Saat itu juga, ayahnya meminta maaf karena telah menjadi ayah mereka. Saat gencar-gencarnya mencari Corazon, Corazon sendirilah yang menampakkan diri untuk mengecoh. Lau sendiri sudah disembunyikan di peti harta karun dengan aman. Corazon sekarang benar-benar diberendeli. Semuanya pun melampiaskan kesalnya karena telah dikhianati oleh Corazon. Dan pada akhirnya kakaknya pun datang. Corazon juga sempat mengingat masa lalunya, di mana setelah ayahnya meninggal, ia benar-benar sebatang kara, tapi Sengoku lah yang membawanya. Sekarang Corazon masih bisa menodongkan pistolnya. Ia juga mengungkapkan semuanya, bahwa ia adalah Komandan Rocinante dari Angkatan Laut. Ia menyusup ke tempat Dovi untuk mencegah tragedi yang akan terjadi akibat ulahnya. Lau juga mendengar itu di balik peti, tepat di belakang Corazon. Ia juga membenturkan kepalanya 2 kali yang menandakan bahwa ia juga berbicara dengan Lau. Kalimatnya menjadi 2 arah. Ia meminta maaf karena telah berbohong dengan alasan tak mau dibenci. Dovi akhirnya bertanya 2 hal, di mana buah OP-OP dan juga Lau. Dengan jujur, Corazon menjawab bahwa buah itu telah dimakan oleh Lau, dan ia berada di luar sangkar ini yang bahkan mungkin Lau sudah di tangan Angkatan Laut. Secara kebetulan, Buffalo dan BB5 melaporkan bahwa dari radio, Angkatan Laut menangkap seorang bocah. Jadinya, ucapan Corazon seakan benar. Nyatanya, bocah itu adalah Dri, yang tadi kabur dari bajak laut Beryl. Dengan begitu, Dovi memutuskan untuk membuka sangkar burungnya dan segera ke sana untuk membawa Lau. Dovi juga mengatakan bahwa ia akan melatih Lau karena telah memakan buah itu. Lau harus mati demi dirinya. Lau semakin panik karena ia mendengar bahwa Dovi akan membunuh Corazon. Untungnya, teriakannya tersilent karena sebelumnya Corazon telah membuat Lau menjadi senyap. Walau tak bisa menembaknya, Corazon masih berani berdiri dan berbicara lantang bahwa Lau takkan pernah menuruti Dovi karena ia sudah berbeda. Dengan begitu, Corazon ditembaki hingga tewas seketika. Setelah Dovi pergi, semua peti harta dibawa termasuk yang berisi Lau. Bahkan di saat-saat terakhirnya, Corazon menahan kematiannya agar kekuatan Silent pada Lau tak hilang dan memudahkannya kabur dari peti itu. Lau benar-benar menangis tanpa suara dan berhasil kabur menjauh dari Dovi.
Dovi juga disibukkan dengan angkatan laut Otsuru yang datang. Suara Lau pun semakin lama semakin terdengar yang menandakan bahwa Corazon telah benar-benar mati. Setelah kematian Corazon, Lau menyimpan dendamnya dan sekarang membalasnya setelah 13 tahun. Saat ini adalah saat yang ditunggu Lau sejak dulu. Lau juga akan mewujudkan ambisi terdalam Corazon. Mendengar bacotan Lau, Dovi hanya tertawa, karena semua arti kebebasan Lau adalah milik Dovi. Sementara Luffy masih berkutat dengan bayangan Dovi serta Bellamy. Luffy yang terus mencoba menghindari Bellamy, membuatnya lembek dan kesulitan membalas serangannya. Kembali pada Lau, ia mengingatkan Dovi jika Luffy adalah orang dengan margadi. Karena Dovi seorang Tenryubito, maka tak mustahil jika Luffy yang bermargadi ditakdirkan untuk membunuhnya. Mungkin tak harus Luffy, tapi Lau juga bermargadi yang mungkin dapat membunuh Dovi. Dari kejauhan, Viola terus memantau pertarungan sengit di atas menara kerajaan. Kini pertarungan terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu puncak dataran tinggi, di patung Pika, dan di pabrik Smile. Tersisa 10 eksekutif Don Quixote yang masih berdiri. Senior Pink juga berusaha melindungi pabrik Smile. Pika yang melawan Zoro. Di dataran tinggi ada Dovi juga Treble. Diamante pun berada di taman bunga melawan Kiros. Tak hanya itu, masih ada Gladius, Dillinger, Lauji, Mac5, juga Baby 5. Usopp yang mendengar Viola hanya bisa tegang, karena dirinya tak mampu bergerak lagi. Senior Pink dan Frankie terus bertarung secara jantan. Bahkan Senior Pink rela terkena serangan Frankie demi seekor kucing belang. Dari semua pertarungan ini, mereka semua sudah banyak terluka, dan mungkin saja akhir dari pertarungan sudah dekat. Di lantai bawah, Luffy masih sibuk dengan Dovi palsu. Karena saat Luffy berhasil menyerangnya, Dovi selalu membuat Bellamy menjadi tameng atas serangannya Luffy. Oleh karena itu, Luffy terus saja ragu untuk menyerang. Sementara di Taman Bunga, Kiros terus memberondongi Diamante dengan serangan. Tapi Diamante berhasil menghindar walau terkena sedikit goresan di wajahnya. Karena goresan tersebut, Diamante membalas dengan mengibarkan tanah Taman Bunga seperti bendera. Dan tentu saja Kiros yang buntung merasa kesulitan untuk berdiri. Di sisi lain, Robin berniat menyusul ke atas karena khawatir dengan Rebecca yang menyaksikan pertarungan para monster. Untungnya ada Bartolomeo yang dapat melindungi Robin agar bisa naik ke atas. Di lantai 3, Cavendish menantang Gladius yang sejak tadi membuat Cavendish mengantuk. Di bawahnya ada Ideo yang melawan Dillinger juga. Tak hanya itu, di sebelahnya ada Hairudin yang melawan Mac5. Berat Mac5 yang gak kira-kira membuat Hairudin yang raksasa saja kewalahan. Sementara Baby 5 masih melawan pangeran cintanya yaitu Sai. Tak jauh juga Lauji bertarung melawan Don Chinjau. Di dalam istana, Leo dan Kabu mencoba menyelamatkan Putri Manseri. Seluruh isi kerajaan sedang bertarung, bahkan rakyatnya berlarian mencari perlindungan. Terlihat juga Sabo berencana menuju puncak dataran tinggi. Tak lama setelah Sabo pergi, Koala juga ikut menyusulnya.
Walau semua eksekutif telah dikalahkan, tapi jika Dovi belum kalah, maka mereka akan terjebak di sangkar burung itu. Mungkin saja masa depan kerajaan itu bergantung pada bajak laut Mugiwara. Kembali pada Lau yang menerima kemarahan Dovi karena nama Di yang disandangnya. Setelah melakukan serangan pada Dovi, Lau kembali bacot jika ia akan mewakili Corazon untuk menarik sebuah pelatuk yang akan mengalahkan Dovi sekarang. Walau sempat terhenti, tapi Dovi dapat kembali bangkit dan menertawakan Lau karena ucapannya. Kali ini Dovi benar-benar marah, mengingat bahwa Lau dulunya memohon untuk bergabung dengannya. Rangkaian serangan Lau juga berhasil ditangkis oleh Dovi yang menyisakan treble idiot yang mengejek Lau. Kekecewaan Dovi berulang kali diungkapkan, karena mungkin saja Lau akan berhenti melakukan serangan yang sia-sia itu. Yang akhirnya Lau tertangkap oleh Dovi. Sementara Luffy, ia terus saja menahan diri karena sedikit perlawanannya akan berdampak pada Bellamy yang kemungkinan mati. Walau Bellamy sudah ikhlas, bahkan memohon jika Luffy membunuhnya daripada menjadi penghalang. Dengan Bellamy memohon, ditambah sebuah ejekan dari bayangan Dovi, membuat Luffy semakin enggan membunuh Bellamy. Di sisi lain, Zoro masih saja nguber-nguber si Pika yang kabur-kaburan. Di tengah pengejaran Zoro, ia dibantu oleh Orlumbus yang ikut membantai bawahan pasukan Dovi. Pika yang kabur ternyata berniat menguasai dataran tinggi. Saat Pika muncul dengan tawa puas, Zoro malah mengejek tawanya yang lagi-lagi membuat Pika marah. Kembali pada Dovi yang mencengkeram tangan Lau erat. Dovi menganggap Lau bodoh karena telah melawan musuh yang bukan levelnya. Jika Lau cerdas, untuk mengalahkan Dovi cukup dengan membuat Kaido marah saja. Tapi karena tersulut emosi tentang Corazon, Lau rela menyakiti dirinya sendiri. Dovi juga mengingatkan Lau tentang surat yang Corazon titipkan. Surat itu akan menyelamatkan kerajaan Dressrosa saat itu. Tapi Lau malah memberikannya pada Vergo yang merupakan anak buah Dovi. Jadi Dovi menyalahkan Lau atas segala yang menimpa kerajaan Dressrosa saat ini. Tak hanya itu, Dovi lebih menyalahkan Lau atas semua pengorbanan Corazon yang sia-sia, sembari menjatuhkan diri bersama Lau hingga tangan Lau terputus. Melihat Lau kelojotan, Treble yang menonton juga ikut kegirangan karena penderitaan Lau. Sementara Luffy, ia berhasil melayangkan sebuah serangan pada Dovi palsu. Bersamaan dengan hancurnya bayangan Dovi, Lau akan dibunuh oleh Dovi dengan pistol yang sama dengan waktu itu. Tapi Dovi sedikit terkejut dengan amukan Luffy pada bayangannya itu. Setelah mengalahkan Dovi palsu, tak cukup untuk membuat Lau melawan Dovi. Karena Dovi terus saja menggunakan Bellamy bagai boneka. Kali ini Dovi tak menggunakan benangnya lagi, melainkan sebuah kata-kata provokasi. Dovi telah membebaskan Bellamy sama seperti kesempatan lain. Hal itu membuat Bellamy teringat saat pertama kali dirinya meminta menjadi bawahan Dovi. Semua berawal saat dirinya yang mengidolakan Dovi sejak kecil, bahkan ingin menjadi bajak laut seperti Dovi.
Saat itu Luffy mengizinkan Bellamy berada di bawah naungannya. Tapi jika Bellamy kalah oleh seseorang, mau tak mau mereka tak boleh bersama dengan bajak laut Luffy lagi. Bellamy juga teringat saat pertama dirinya dikalahkan oleh Luffy. Tapi sejak saat itu, Bellamy berubah dan tak menertawakan Luffy lagi. Selama ini Bellamy telah hidup dalam kesempatan yang diberikan Luffy, tapi selama itu juga tak membuat Bellamy sadar jika tujuan Luffy bukanlah menjadi bajak laut. Berbeda dengan dirinya yang ingin menjadi bajak laut, sementara Luffy ingin menjadi apa saja selama dapat menghancurkan dunia. Kini Bellamy mengumpulkan semua tenaganya untuk melawan Luffy yang terakhir kalinya. Padahal Luffy sudah berniat menghajar Luffy demi Bellamy. Hal itu untuk memvalidasi jika bukan hanya Luffy yang bertambah kuat, melainkan dirinya juga. Namun dengan semua luka di tubuh Bellamy, mungkin saja ia tak dapat menahan semua itu. Di sisi lain, Pika masih saja sibuk mengotak-atik struktur batu dan tanah, bahkan memberi dampak pada pertarungan lainnya. Dillinger sempat kesal karena medan pertarungannya terganggu. Sementara Baby Five, ia malah salah arti terhadap semua ucapan Sai. Kini pertarungan mereka dipenuhi dengan teka-teki cinta yang diartikan oleh Baby Five. Di samping itu, McVice menghajar Hayurudin hingga raksasa itu tak bergerak lagi. Dengan kemampuan beratnya, mana mungkin musuh tahan dengan hal itu. Bahkan setelah Hayurudin tepar, McVice mengincar Zoro sebagai sasaran selanjutnya. Tak diduga, Hayurudin yang terkapar masih tersadar jika dirinya memiliki mimpi menjadi raja para raksasa. Tapi setelah kalah dalam banyak pertarungan, bahkan diubah menjadi mainan, Hayurudin belum berhasil membalas budi hingga dirinya heran mengapa dirinya masih hidup walau sudah gagal. Untungnya, Hayurudin bangkit dan merasa dirinya masih sanggup melawan musuhnya. Dengan seluruh kekuatan jiwanya, bahkan sampai tulang belulangnya remuk, Hayurudin berhasil menghempaskan McVice ke langit. Tapi tak lama dari itu, Hayurudin tumbang karena telah mencapai batasnya. Luffy masih membujuk Bellamy untuk berhenti. Zoro heran dengan Pika yang membabi buta. Sementara Sai malah bucin. Hanya Dillinger dan Don Chinjau yang masih bertarung tanpa henti. Tapi Don Chinjau dikeroyok habis-habisan oleh Lauji dengan serangannya yang banyak itu. Walau tumbang, Don Chinjau bangkit dan mengomentari Sai yang akan menikahi Baby Five. Saat itu, Lauji merasa sangat geram karena diabaikan oleh musuhnya. Saking marahnya Lauji, nyawanya hampir keluar saat itu. Kembali pada Sai yang meminta Baby Five bunuh diri karena sebelumnya Baby Five menawarkan sesuatu untuk dilakukan. Dengan Baby Five mati, mungkin anggota eksekutif akan berkurang. Jadi, Sai akan mudah balas budi pada Luffy karena tak ada yang menghalangi. Tak diduga semua perkataan Sai dianggap serius oleh Baby Five. Ia menodongkan pistol pada dirinya sendiri sembari tersenyum. Walau Sai telah mengungkapkan bahwa dirinya tak bermaksud seperti itu, namun Baby Five tak mengubah tekadnya.
Don Chinjo meminta Sai untuk tak peduli, tapi Sai rela melawan kakeknya dan menghampiri Baby Five. Baby Five teringat saat dirinya ditinggalkan karena tak dibutuhkan oleh ibunya sendiri. Dan sejak saat itu, Baby Five selalu menerima orang yang dianggap membutuhkannya. Oleh karena itu, selama ini banyak orang yang memanfaatkannya. Sai yang berlari menuju Baby Five sempat dihentikan oleh Don Chinjo karena menurutnya Sai telah mempermalukan armada keluarganya. Bahkan Don Chinjo menggunakan jurus andalannya untuk melawan Sai, hingga akhirnya Sai menggunakan kakinya untuk menandinginya. Dengan begitu, Don Chinjo berhasil kalah oleh Sai cucunya sendiri. Singkatnya, Sai berhasil menyadarkan Baby Five jika selama ini Baby Five bukan tidak berguna. Hal itu membuat hati Baby Five sangat tersentuh. Sementara itu, kepala Don Chinjo menjadi bengkok akibat Sai. Awalnya Sai tak percaya, tapi Don Chinjo menangis terharu karena akhirnya kekuatannya telah terwariskan pada cucunya. Bahkan kekuatan kaki Sai menggantikan nama Kiryu Kirikugi milik Don Chinjo. Don Chinjo percaya jika kekuatan Sai dapat membelah es menjadi dua. Karena itu Don Chinjo akan membatalkan pernikahan politik yang sebelumnya telah direncanakan. Baru saja selesai memberi wejangan pada Sai, Don Chinjo sudah diserang sampai tepar oleh Lao Ji dengan kekuatan prima dari masa mudanya. Tentu saja Sai langsung menyerang balik pada Lao Ji yang membuat mereka bertarung secara seimbang saat itu. Tapi Sai dengan tekad balas dendam atas kakeknya dan balas budi pada Luffy, ia terus bersemangat melawan Lao Ji. Sementara Lao Ji berniat untuk tak menyerahkan Baby Five pada Sai, makanya ia menyerang Sai. Tapi dengan lantang Sai mengakui jika Baby Five akan menjadi istrinya. Hal itu dibarengi dengan kekuatan kaki Kiryu Kirikugi miliknya yang melayang di kepala Lao Ji hingga tanah terbelah. Dengan begitu Lao Ji berhasil ditaklukkan, sedangkan Baby Five juga ditaklukkan oleh cinta. Setelah kekalahan Lao Ji, Pika kembali muncul sembari tertawa. Walau Zoro tahu Pika akan marah, tapi ia kembali menghina suara Pika. Akibatnya Pika menyeruakan bebatuan serta tanah di sekitar. Sedari tadi Zoro menyerang, andalan Pika hanyalah kabur dan menghindar. Hal itu membuat Zoro lelah dan kehabisan akal. Raja Elizabelo II mencoba menawari Zoro bantuan saat itu. Namun Zoro menolak dan meminta Elizabelo untuk menyimpan kekuatannya saja itu untuk nanti. Beralih pada taman bunga, tempat di mana Kiros berduel dengan Diamante. Diamante baru memastikan jika prajurit mainan yang menangis saat kematian Scarlet adalah Kiros. Karena itu Diamante paham bagaimana kebencian Kiros pada dirinya. Tapi dengan adanya Rebecca di sana membuat pergerakan Kiros tak fokus, karena jelas sekali Rebecca menjadi beban bagi pertarungan ayahnya itu. Apalagi Kiros tak ingin Rebecca kembali mengangkat senjatanya lagi. Semua pengorbanan Kiros selama ini semata-mata untuk menebus kesalahannya pada Scarlet. Sedangkan di kota, Sabo mencoba menyelamatkan beberapa warga yang menjadi korban semua ini.
Kembali pada Luffy yang masih mendengarkan ocehan Bellamy yang sekarat. Walau bodoh, Bellamy masih berpegang teguh pada prinsipnya dan akan menjadi pertarungan terakhirnya. Bellamy terus mengingat Luffy di masa lalu yang menjadikannya sebuah alasan untuk bertarung lagi di masa sekarang. Di sisi lain, Law yang mencoba meraih lagi senjatanya berhasil digulingkan oleh Luffy. Luffy kembali menginjak Law seperti keset. Jika Law tetap mempertahankan semua permainan balas dendamnya, maka Luffy tak segan untuk menyiksa Law perlahan. Walau sempat menyerang Luffy, tapi Law tak ada apa-apanya. Hingga akhirnya, Law kembali terkena serangan Luffy lagi dan lagi. Bersamaan dengan Bellamy yang mempertahankan prinsip menjadi pengikut Luffy. Sementara di sisi lain, Cavendish yang melawan Gladius terkejut dengan rencana Gladius. Semua permukaan tanah mengembung, yang berarti Gladius akan membuatnya meledak. Mengetahui itu, Cavendish berusaha membujuk Barto untuk memasukkannya dalam bentengnya. Tapi Barto masih banyak alasan dan menolak Cavendish, hingga akhirnya tanah-tanah tersebut meledak. Ternyata Bartolomeo membiarkan Cavendish masuk dalam bentengnya, walaupun mereka selalu tidak akur satu sama lain. Setelah Cavendish kembali pergi untuk bertarung, sekarang tugas Bartolomeo adalah memastikan Robin aman. Tapi ternyata Robin juga tak luput dari serangan Gladius. Untungnya keberadaan Bartolomeo sangatlah berguna saat itu. Salah satu masalah Barto adalah dirinya sendiri yang terlalu fanatik. Hal itu membuat suasana hatinya tak menentu seperti sekarang yang membuat Cavendish kesusahan. Kelakuan mereka ditonton Dillinger yang terlihat nganggur, padahal Ideo kembali bangkit menyeret Dillinger. Ideo yang sudah setengah sekarat saat itu mencoba melawan Dillinger. Tapi mau bagaimanapun Ideo sudah tak berada di kondisi yang baik. Apalagi saat Ideo memprovokasi jika Ideo dan lainnya akan bersatu. Saat itu Dillinger langsung berubah menjadi bentuk monsternya. Dillinger yang merupakan keturunan ikan petarung langsung menggigit Ideo hingga tumbang. Saat Dillinger kembali menyusul Gladius, suasana berubah agak sunyi hingga Gladius memperingatkan tentang musuh yang berbahaya. Belum selesai Dillinger mengejek, tak lama dirinya diserang oleh Hakuba yang bangkit. Tak membutuhkan waktu lama sebelum Dillinger mengenali Hakuba, ia sudah diserang ribuan sayatan hingga tumbang. Bartolomeo dan Gladius yang menyaksikan tentu sangat terkejut. Apalagi semua orang tumbang tak bersisa, hanya karena kekuatan Hakuba saja. Saat itu Bartolomeo baru teringat orang yang berada di Kolosium. Untungnya Bartolomeo berada di balik bentengnya, walaupun Hakuba terus saja menyerang bagian luar benteng tanpa berbicara. Barto yang bingung hanya bisa bertahan di dalam benteng. Tapi setelah Hakuba tak menemukan celah pada Bartolomeo, ia beralih menyerang Robin yang menuju ke atas.
Untung saja Robin cepat sadar dan berhasil menangkap Hakuba.